Setelah Xiao Yan, Mu Yingying dan Xiao Yi keluar dari aula, Xiao Yi dan Mu Yingying kembali ke Wuzuju, tempat mereka tinggal. Setelah Xiao Yan kembali, mereka juga bisa berangkat menuju kolam Kaisar Xuanling. Xiao Yan pergi menuju tempat bernama Zulao. Ketika Xiao Yan dan Mu Yingying dan Xiao Yi mengucapkan selamat tinggal, Mu Yingying juga berbisik pada dirinya sendiri. Xiao Yan, hati-hati, aku mendengar bahwa lelaki tua bernama Zulao itu sangat eksentrik. Saat Mu Yingying berbicara, matanya berubah. Xiao Yan sedang berjalan di jalan sendirian, dan dia tidak bisa mengetahui kapan Mu Yingying menjadi begitu baik. Wuzuju adalah kediaman Mu Yingying. Tidak tahu kenapa, setiap kali saya mendekati Xiao Yan, selalu ada perasaan tenang di hati saya. Saudaraku, apa yang kamu katakan ini? Sudah bertahun-tahun, mengapa kamu tidak kembali? Mu Yingying juga menatap kosong ke kejauhan, dan kemudian bergumam. Tapi yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah ketika Mu Yingying menatap ke kejauhan, seluruh pupilnya menjadi sangat transparan, dan nyala api biru juga muncul di pupilnya. Api biru itu sepertinya membakar segalanya. Xiao Yan juga berjalan menuju tempat di mana Penatua Zhu berada, dan kemudian dia tidak peduli dengan perubahan aneh pada Mu Yingying ini, tetapi dia berpikir di dalam hatinya. Karena Zulao ini dapat menjadi penatua di aula manusia mereka, kekuatannya juga sangat menakutkan, dan dari rasa hormat Mu Suzi dan Mu Yingying menghormatinya, dapat dilihat bahwa disebut Zulao, pasti tidak rendah. Zhu tua ini benar-benar aneh. Dia jelas yang lebih tua dari istana manusia kita, tapi dia tinggal di istana surgawi. Xiao Yan ingat rute yang Mu Yingying katakan padanya. Sepanjang jalan, dia juga bertemu banyak orang dari istana surgawi. Kekuatan para murid ini juga cukup bagus, tapi ini bukan yang dipedulikan Xiao Yan, dan segera pergi ke tempat yang dikatakan Mu Yingying. Karena Zhu tua ini adalah pemimpin tim untuk pergi ke kolam Kaisar Xuanling kali ini. Namun, Xiao Yan datang ke perbatasan istana surgawi. Setelah berjalan-jalan, dia tidak berdaya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia datang ke istana surgawi Paviliun Fenxiang. Bahkan jika Mu Yingying menjelaskan rutenya lagi dan lagi, dia cukup khawatir tentang rute. Tidak jelas, bagaimanapun, istana surgawi ini jauh di luar imajinasi Xiao Yan. Ada banyak jalan dan gang. Untungnya, Xiao Yan bertanya kepada banyak orang di sepanjang jalan, jadi dia tidak tersesat. Namun, Xiao Yan juga menemukan bahwa ketika dia mengucapkan kata Zulao, mata para murid di kuil surgawi ini langsung menjadi sangat malu, seolah-olah kata Zulao memiliki semacam kekuatan sihir. Kakak, bagaimana Anda sampai ke tempat Zulao tinggal? Xiao Yan juga datang ke persimpangan jalan, dan kemudian ragu-ragu kemana harus pergi. Orang yang ditanya Xiao Yan adalah pria yang agak kurus. Dia mengenakan pakaian Qian yang menonjolkan sosoknya dengan tajam dan jelas. Rambutnya digulung dan diikat dengan jepit rambut, seperti anak laki-laki yang lembut. Hanya saja Xiao Yan juga menemukan bahwa pria ini memiliki aura yang agak aneh, dan yang paling membingungkan Xiao Yan adalah pria di depannya memiliki kulit yang sangat putih, seperti seorang gadis. Mengapa kamu mencari Penatua Zhu? Zhu tua tidak bisa melihat orang luar, kamu bisa kembali dengan cepat. Suara yang jelas juga datang dari sosok dalam pakaian pria itu, yang sepertinya tidak pada tempatnya. Orang ini tampaknya agak aneh. Kekuatan jiwa besar Xiao Yan juga menemukan sesuatu yang salah dengan pria di depannya. Laki-laki, yang berjalan dan terlihat seperti laki-laki jelas bukan laki-laki, dan kulitnya begitu putih, dengan tambahan suara, sosok dalam pakaian pria itu sangat mungkin seorang wanita. Zulao yang memintaku untuk datang kepadanya. Xiao Yan juga tidak peduli apakah sosok di depannya adalah pria atau wanita. Bagaimanapun, ini adalah Paviliun Fenxiang di mana yang kuat seperti awan. Jika Anda memikirkannya, jika Anda datang, Anda tidak akan dapat melarikan diri dari Paviliun Fenxiang ini. Kekuatanmu juga bagus, bagaimana kamu bisa menipu orang di usia yang begitu muda? Suara sosok dalam pakaian pria itu juga meninggi suaranya, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan. Identitas Zulao, bahkan di 3 aula surga, bumi dan manusia, sudah diketahui semua orang. Zhu tua ini belum merekrut murid selama beberapa dekade. Dia selalu dalam keadaan liar berkeliaran. Bagaimana dia bisa bertemu anak seperti itu sekarang? Kakak, kenapa aku berbohong padamu?
Xiao Yan berkata dengan nada tertekan. Sosok di depan pria yang mengenakan pakaian, Xiao Yang Nguang merasakan dari napasnya bahwa dia tahu bahwa dia adalah Kaisar Dou Bintang 5 yang kuat, jadi Xiao Yan juga memberinya rasa hormat, bagaimanapun juga, ini juga paviliun dupa pembakaran, dan Xiao Yan tidak ada hubungannya dengan dia. Syukurlah, jangan membuat masalah. Jangan buang waktuku. Kediaman Zhu tua ada di sini, belok kiri dan pergi ke ujung. Sosok dalam pakaian pria itu juga berkata, dan kemudian buru-buru berjalan, mengabaikan Xiao Yan sama sekali. Meskipun ayahku dan yang lainnya menyembunyikannya dariku, mereka masih mendengarnya. Saya mendengar bahwa ada murid pemula yang telah memperoleh tubuh abadi Dou di peringkat 10, tapi saya ingin melihat di mana itu. Sosok dalam pakaian pria itu juga berjalan menuju ke arah Xiao Yan. Mengerikan. Xiao Yan tidak mendengar kata-kata dalam pakaian pria itu, dan segera melihat sosok yang jauh, dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Sosok ini seharusnya seorang wanita. Dia bisa berjalan dengan bebas di sini. Paviliun dupa, dan kekuatannya telah mencapai Kaisar Dou Bintang 5, dan statusnya tidak rendah. Namun, setelah melihatnya sebentar, Xiao Yan juga menuju ke tempat yang dikatakan. Xiao Yan berjalan perlahan, dan menemukan bahwa bangunan di sekitarnya semuanya terhubung bersama, membentuk pemandangan yang agak spektakuler dari satu ruangan ke ruangan lain. Oh, ini akhir. Xiao Yan juga tiba di ujung jalan pada saat berikutnya, pada saat yang sama, sebuah rumah kayu yang memancarkan fluktuasi aneh juga muncul di mata Xiao Yan. Rumah kayu ini sepertinya mengandung kekuatan aneh. Xiao Yan juga berdiri kosong 10 meter dari rumah kayu itu. Saat berikutnya, kekuatan Xiao Yan juga diam-diam menyebar keluar dari tubuhnya, dan menyelidiki permukaan rumah kayu itu. Ini sebenarnya fluktuasi kekuatan spiritual. Xiao Yan juga menatap ke rumah kayu di depannya. Hehehe, apakah si kecil akhirnya di sini? Suara yang sedikit malas juga perlahan datang dari rumah kayu itu. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Ketika Xiao Yan mendengar suara ini, hal pertama yang dia rasakan adalah bahwa ki pertempuran di tubuhnya langsung mengeras. Bahkan prasasti inti gerakan ilahi jauh di dalam tubuh memancarkan getaran. Itu benar, itu getaran. Meskipun Xiao Yan tidak tahu betapa berharganya prasasti inti gerakan ilahi ini, tetapi memikirkannya cukup tinggi. Jika Xiao Yan dapat menyebabkan situasi seperti itu, maka kekuatan Zhu tua ini hanya bisa dikatakan tak terduga. Menunggumu untuk waktu yang lama. Masuk, nak. Suara malas itu berlanjut, dan pada saat yang sama, pintu kayu rumah kayu yang tertutup rapat perlahan terbuka. Junior Xiao Yan, saya telah melihat bambu senior. Xiao Yan juga dengan hormat berkata ke rumah kayu, dan kemudian saat berikutnya, dia melangkah maju dan berjalan perlahan menuju rumah kayu. Ketika Xiao Yan berjalan ke pintu kayu rumah kayu terbanting terbuka, dan kemudian di dalam pintu kayu, angin kencang yang menakutkan datang ke arah Xiao Yan. Kesan pertama Xiao Yan tentang angin kencang yang menakutkan adalah angin kencang dan tak terbendung, jadi Xiao Yan tidak peduli sama sekali, dan langsung mulai. Xiao Yan juga mendengus dingin, dan kemudian api putih susu yang menakutkan langsung muncul, menutupi tubuh Xiao Yan. Saat berikutnya, angin kencang yang tak terlihat juga membuat fluktuasi yang mengerikan, bertabrakan dengan api putih susu di permukaan Xiao Yan. Bum bum bum, gelombang tak terlihat dari keduanya tersebar dari tubuh Xiao Yan. Saat berikutnya, gelombang tak terlihat berubah menjadi riak, berpusat pada Xiao Yan, dan menyebar ke sekeliling. Ada juga sedikit gejolak di seluruh ruangan yang gelap, tetapi kembali tenang. Tidak bagus. Xiao Yan juga diam-diam berkata di dalam hatinya, bahkan pertahanan api putih susunya tidak menghalangi angin kencang yang tak terlihat, angin kencang yang tak terlihat ini sangat menakutkan. Nyala apimu sepertinya tidak sederhana. Suara bahagia muncul perlahan. Xiao Yan menatap matanya dan melihat bahwa dia adalah pria tua yang kurus dan polos. Dengan kecerdikan Xiao Yan, dia secara alami tahu bahwa inilah yang disebut bambu tua di depannya. Xiao Yan juga tidak tahu Zulao tua, tetapi ketika seluruh tubuh ditutupi dengan api putih susu, angin kencang yang menakutkan meningkat bukannya menurun. Saat berikutnya, ekspresi Xiao Yan berubah. Xiao Yan tidak punya waktu untuk berpikir, tubuh abadi emas yang menakutkan juga muncul seketika.
Tubuh abadi muncul, dan angin kencang yang menakutkan kemudian menghantam tubuh abadi emas Xiaoyan dengan keras. Saat berikutnya, angin kencang yang menakutkan juga menghilang tanpa jejak. Hehehe, itu sebenarnya tubuh abadi. Zhu Tua juga berjalan keluar dan datang ke tepi pintu kayu, dan kemudian muncul di depan Xiaoyan dan menatap Xiaoyan. Baru saja, itu hanya sedikit trik untuk memaksa tubuh abadimu keluar. Jika kamu bahkan tidak bisa menahannya, maka kamu di sini hari ini untuk apa, kata Penatua Zhu dengan kejam. Ketika Xiaoyan mendengar ini, Zhu Tua ini benar-benar. Namun, anak ini benar-benar tidak terduga. Saya cukup beruntung untuk memasuki tubuh abadi ini saat itu, tetapi saya tidak mendapatkan persetujuan dari senior itu. Itu bisa memilihmu, yang berarti kamu juga ditakdirkan. Suara Penatua Zhu juga bergema. Senior telah diberikan, junior hanya kebetulan. Xiaoyan juga tersenyum perlahan pada Zhu Tua. Bahkan jika itu hanya kontak sesaat, Xiaoyan menyadari bahwa Zhu Lao ini tidak hanya sangat menakutkan, tetapi juga memiliki kekuatan yang sangat akrab. Kekuatan mental. Oleh karena itu, Zhuo Tua di depannya sangat mungkin menjadi master formasi pertempuran yang kuat. Bagaimanapun, kekuatan Zhu Tua ini berkali-kali lebih kuat daripada Xiaoyan. Dan yang selalu mengganggu Xiaoyan adalah metode kultivasi dan kekuatan spiritual ini. Bagaimanapun, bahkan orang kuat sekuat tuannya sendiri Jin Longwang tidak tahu apa-apa tentang itu, jadi Xiaoyan hanya bisa menaruh harapan di depan bambu ini. Apakah kamu tahu mengapa aku mencarimu? Penatua Zhu juga tertawa aneh. Seharusnya kali ini pergi ke kolam Kaisar Xuanling. Xiaoyan juga berpikir sejenak dan kemudian berkata, hehehe, meskipun ini juga bagian dari itu bukan hal yang paling penting. Penatua Zhu juga berkata kepada Xiaoyan dengan wajah yang tidak dapat dipahami, dan kemudian berjalan bolak-balik, menatap Xiaoyan dengan serius. Apa itu? Xiaoyan juga bingung. Jika Zhu Tua ini tidak mencarinya untuk kolam Kaisar Xuanling, kemudian menambahkan identitas dan kekuatan Zhu Tua ini, sangat mungkin. Lihat rumahku dulu. Suara Penatua Zhu terdengar perlahan, dan saat berikutnya, seluruh rumah kayu menjadi lebih cerah. Yah, Xiaoyan juga bingung sekarang, mengapa gelap ketika dia memasuki ruangan ini, dan itu karena pengekangan Zhu Tua ini. Xiaoyan tidak menyadarinya sekarang, tetapi ketika ruangan menjadi cerah, dia juga memperhatikan sesuatu yang luar biasa. Ini sebenarnya gulungan formasi. Xiaoyan juga menatap gulungan yang tersebar di seluruh ruangan. Ruangan itu berukuran sekitar beberapa ratus meter persegi, dan tak satu pun dari gulungan-gulungan ini ditempatkan di dalam ruangan, menempati sebagian besar area ruangan. Xiaoyan juga bisa merasakan gelombang yang sangat familiar dari gulungan ini. Bahkan prasasti inti jauh di dalam tubuh perlahan-lahan bergerak. Senior, ini. Xiaoyan juga sangat terkejut, dan kemudian menatap lelaki tua bernama Zhu Lao di depannya. Mengapa saya harus percaya bahwa Anda sudah tahu? Zhu Tua juga berkata tidak dapat dipahami. Mungkinkah? Xiaoyan kemudian menatap Zhu Tua di depannya dengan ragu-ragu. Sembahlah aku sebagai guru. Kalimat sederhana itu terdengar seperti guntur di hati Xiaoyan. Xiaoyan bergabung dengan Paviliun Fenxiang. Sampai batas tertentu, para tetua Paviliun Fenxiang dapat dianggap sebagai guru Xiaoyan, tetapi tidak diragukan lagi ada dua situasi dengan murid yang sebenarnya. Di Paviliun Dupa Pembakaran tempat Xiaoyan bergabung, meskipun para tetua adalah guru Xiaoyan, mereka sebagian besar dalam keadaan hanya pada saat krisis. Tapi berbeda dengan seperti ini. Murid sejati adalah orang yang hidup dan mati bersama dan guru akan mengajari semua, dan sangat protektif terhadap kekurangan. Begitu banyak orang kuat berharap untuk menemukan murid dengan bakat luar biasa atau menemukan yang kuat. Anda mungkin kecewa, junior ini sudah memiliki master. Meskipun Xiaoyan melihat gulungan formasi di kamar Elder Zhu dengan sangat antusias, dia dengan tegas menolak. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia bisa disebut manusia hanya jika dia memiliki prinsip di hatinya. Jika tidak, jika seseorang tidak punya pilihan, apa bedanya yang hanya tahu cara membunuh? Hehehe, kamu tidak bisa berpikir aku bercanda. Ada banyak orang di Paviliun Fenxiang ini yang ingin memujaku sebagai guru, dasar bocah. Penatua Zhu juga tersenyum perlahan, tetapi dia terganggu oleh kata-kata Xiaoyan sebelum dia selesai berbicara.
Aku tahu senior, kekuatan dan statusmu bagus, tetapi junior sudah memuja guru. Seperti kata pepatah, menjadi guru untuk 1 hari dan ayah seumur hidup, seseorang tidak dapat mengkhianati gurunya sendiri. Xiao Yan juga berkata kepada Zhu tua. Ketika kata-kata Xiao Yan jatuh, itu juga samar-samar terungkap bahwa sepertinya ada aura yang agak buruk di ruangan ini. Dan nafas ini jelas berasal dari Zhu Lao. Perpisahan junior. Xiao Yan juga memiliki niat untuk mundur, lalu perlahan mengepalkan tinjunya pada Zhu tua di depannya, dan kemudian diam-diam berjalan menuju pintu kayu.